Sebelum nonton video ini, jangan lupa pencet tombol like, pencet tombol subscribe, dan pencet tombol lonceng untuk notifikasi video selanjutnya. Welcome back to my channel. Jadi hari ini aku mau ngasih tahu beberapa destinasi tempat wisata yang menurut aku recommended dan aku pernah ke tempat wisata itu. Ini inspirasi buat teman-teman yang mau ke Bandung tapi bingung mau ke tempat wisata mana. Pokoknya ini the best sih. Jadi dari beberapa tempat wisata yang aku pilih ada 5. Jadi ikutin terus ya. Guys, tempat wisata yang pertama aku pilih Floating Market. Nah, Floating Market ini adalah tempat wisata yang menurut aku cukup recommended karena tempat wisatanya itu banyak pilihan. Salah satunya ada market yang ada di atas perahu gitu. Jadi kita bisa belanja makanan di situ dengan cara yang unik, yaitu menggunakan koin. Floating Market ini beralamat di Jalan Grand Hotel. Nah, untuk lebih pastinya aku simpen di sini. Untuk harga tiket Floating Market ini per orang di weekday adalah Rp15.000 dan untuk di weekend sekitar Rp20.000. Nah, dengan harga segitu apa aja sih fasilitas yang kita dapetin? Nah, ternyata wisatanya tuh banyak, gak cuman pasar terapung aja. Jadi di sana ada beberapa wisata lain, ya Rainbow Garden. Jadi ini tuh taman gitu, cuman tamannya itu berwarna-warni, ada warna merah, kuning, dan hijau, terus banyak banget sih warna-warnanya. Nah, ini tuh disebut rainbow itu karena berwarna-warni. Nah, oke. Untuk wisata selanjutnya yaitu adalah Kyotoku. Nah, Kyotoku ini adalah tempat wisata yang masih ada di Floating Market. Cuman di Kyotoku ini kita itu bisa selfie, foto-foto bareng dan menggunakan busana dari Jepang gitu. Jadi menggunakan kimono asal Jepang. Pokoknya untuk tempatnya ini perfect banget sih. Jadi kayak bukan di Indonesia, itu bagus banget. Wajib coba ya kalau misalnya kalian ke Floating Market. Oke. Nah, wisata selanjutnya yakni adalah Kota Mini. Nah, di Kota Mini ini tempat wisatanya itu kayak kota Eropa gitu. Jadi ala-ala Eropa. Jadi pas kita masuk itu banyak kota-kota yang kayak gedung-gedung, terus rumah-rumah, terus pertokoan, salon-salon. Nah, ini tuh bisa banget buat anak kecil yang kalau misalnya masuk ke Kota Mini ini bisa belajar jadi pemadam kebakaran, terus bisa belajar juga jadi dokter, jadi suster, terus jadi berbagai profesi deh pokoknya. Jadi ini cocok banget buat anak kecil. Nah, cuman kalau misalnya di Kota Mini ini ada pembayaran tiket lagi. Jadi tiketnya itu selain tadi yang 15.000 dan 20.000 itu, nah pas masuk Kota Mini ini ada tiketnya tersendiri gitu. Cuman kita dapat fasilitas kalau misalnya bersama anak itu recommended banget sih. Nah, untuk wisata yang kedua yakni adalah Dusun Bambu. Nah, Dusun Bambu ini beralamat di Jalan Kolonel Masturi. Nah, untuk lebih lengkapnya ada di sini ya alamatnya. Untuk harga tiket masuknya itu flat, weekend dan weekdays itu harganya 30.000 per orang. Nah, cuman kalau misalnya untuk motor, mobil itu harganya ada di sini ya. Jadi Dusun Bambu itu sebenarnya tempat apa sih? Nah, sebenarnya Dusun Bambu itu adalah sebuah resort. Jadi buat teman-teman dari wilayah manapun untuk nginep di sana. Cuman resortnya itu lebih ke wisata alam gitu. Bisa ngelihat pemandangan yang natur banget. Jadi back to nature gitu. Nah, terus di sana juga banyak spot-spot foto yang bagus. Jadi buat teman-teman yang seneng banget foto-foto, nah Dusun Bambu ini menurutku ini adalah tempat yang cocok buat kalian. Nah, selain itu ada tempat-tempat untuk makan juga, yaitu resto-resto yang udah disediain. Nah, restonya itu lumayan sih agak unik karena restonya itu di atas jembatan gitu dan berupa akar-akar pohon gitu. Jadi itu unik dan sekaligus bagus banget kalau misalnya
misalnya kita foto dan instagramable. Untuk resto yang kedua itu bentuknya unik juga sama kayak gini. Nah, bagus banget kan, ini instagramable juga untuk foto-foto. Jadi sebenarnya Dusun Bambu itu tempat wisata yang menurutku untuk keluarga yang seneng banget sama foto-foto. Nah, terus ada banyak taman-tamannya juga, dan di depan villa-villanya itu ada spot foto yang bagus banget sih. Jadi kalau misalnya kalian mau ke Dusun Bambu, jangan lupa untuk foto-foto. Oke, next untuk tempat wisata yang ketiga, ya ini adalah Lembang Park and Zoo. Nah, Lembang Park and Zoo ini adalah tempat wisata seperti kebun binatang, cuman ada taman-tamannya gitu. Jadi menurutku ini bagus banget kalau misalnya kalian bawa anak-anak juga, karena selain mereka terhibur ngelihat banyak hewan-hewan, ini juga wisata yang sangat mengenakan. Nah, Lembang Park and Zoo ini beralamat di Jalan Kolonel Masturi. Nah, untuk alamat lengkapnya ada di sini ya. Untuk harga tiketnya yakni 40.000 di weekdays dan 60.000 di weekend. Nah, dengan harga segitu, fasilitas apa sih yang kita dapetin dari Lembang Park and Zoo ini? Nah, ternyata mungkin ini masih soft opening ya, Lembang Park and Zoo itu, karena kita dengan harga 40.000 atau 60.000 itu biasanya dapat bingkisan kayak gini. Nah, ini tuh untuk snack kita di sana gitu. Jadi kita tuh nggak boleh bawa makanan sama minuman kecuali makan di sana dan snack yang dikasih. Selain itu, hewannya pun cukup lengkap, mulai dari kucing, terus ada hewan burung, unggas-unggas kayak gitu. Nah, terus ada juga hewan yang buas. Jadi pokoknya menurut aku ini lengkap banget sih. Terus banyak juga hewan-hewan reptil kayak buaya, ular, dan lain-lain sebagainya. Jadi kalau misalnya untuk anak-anak bermain wisata edukasi, mending kesini aja sih, recommended. Dan karena Park and Zoo ini adalah sebuah tempat taman dan ada kebun binatangnya, jadi di sini juga ada taman-tamannya untuk spot-spot foto dan untuk bermain. Terus ada juga tempat wahana anak-anak main. Nah, jadi ini cocok banget buat teman-teman yang bawa anak dan mau bermain sambil belajar di sini. Oke, next, tempat wisata yang keempat yang recommended menurut aku ialah Farmhouse Susu Lembang. Nah, Farmhouse Susu Lembang ini beralamat di Jalan Raya Lembang. Untuk alamat lengkapnya aku taruh di sini. Nah, untuk harga tiketnya, Farmhouse Susu Lembang ini dibanderol sekitar 30.000 per satu orang, dan untuk anak di atas 2 tahun udah harus bayar 30.000 ya teman-teman. Nah, terus apa sih fasilitas yang kita dapetin dari harga 30.000 itu? Ternyata tiketnya itu bisa kita tukerin dengan 1 gelas susu Lembang gitu. Tempat wisatanya kayak apa sih? Nah, di dalamnya itu jadi kita itu bisa ngeriling-ngeriling sambil pakai kostum ala-ala Eropa gitu, dan gedung-gedungnya pun khas ala Eropa semuanya di sana. Jadi ini benar-benar kayak di Eropa banget sih. Dan terus kita juga bisa ngerasain menggembala kambing. Terus juga kita bisa foto-foto di spot-spot foto yang menurut aku ini instagramable banget. Jadi kayak di luar. Next, wisata yang kelima yaitu adalah Dago Dream Park. Dago Dream Park ini beralamat di Jalan Dagogiri. Untuk lebih jelasnya aku tulis di sini. Untuk harganya dibanderol sekitar 33.000 sampai 40.000. Nah, cuman di sini tidak tertulis antara weekend sama weekend. Pertama kali kita masuk ke tempat wisata ini, kita langsung disambut sama spot foto karpet terbang dan spot foto sepeda terbang, terus spot foto banyak banget yang instagramable. Ada juga spot foto yang paling terhits dan terkenal banget. Nah, ini spot fotonya yaitu adalah rumah yang ada di sebuah film Up namanya. Nah, kalau misalnya kalian pernah nonton film Up, udah nggak asing banget sama rumah ini. Nah, keistimewaan tempat wisata ini, jadi kita tuh nggak perlu susah-susah capek jalan kaki, karena di sini tuh disediain kendaraan berupa kereta itu kayak gitu. Ini tuh juga buat anak-anak ada tempat bermain air, jadi kayak bermain perahu-perahuan, terus bisa ngeliat pemandangan air, terus spot foto untuk foto-foto di air, bagus banget sih. Itu buat anak-anak juga yang hobi banget sama goes, di sana disediain sepeda-sepeda yang bisa disewain buat bermain sepedahan. Jadi ini menurut aku selain instagramable banget buat orang yang suka foto-foto, tapi ini juga wisata tempat anak-anak pada main di alam.
jadi back to nature gitu teman-teman. Oke guys, itu dia tadi 5 tempat wisata yang instagramable di Bandung dan wajib banget kalian kunjungi kalau misalnya kalian ke Bandung. Oke, kalau misalnya kalian suka sama video ini jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya. Bye, see you on the next video.